Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Caksono dari kelas 5A NPM 18310045. Nah, ini melanjutkan yang tadi siang. Saya minta maaf juga tadi gak ikut presentasi karena terjebak hujan di jalan. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini mau presentasi tentang yang di daerah saya. Saya ini berasal dari Grobogan. Untuk yang pertama, saya kemarin udah dapat banyak banget, tapi untuk yang pertama ada kirab gadis desa prosesi adat boyong grobok. Nah, di tradisi boyong grobok ini digelar untuk memperingati sejarah perpindahan pemerintahan Kabupaten Grobogan dari ibu kota yang lama di Kecamatan Grobogan ke ibu kota baru di Kecamatan Purwodadi, serta sebagai bentuk penghargaan kepada Adipati Martopuro yang merupakan pendiri Kabupaten Grobogan. Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan dari Kecamatan Grobogan ke Kecamatan Purwodadi memiliki sejarah yang panjang, sehingga menjadi simbol kegotong royongan bagi masyarakat setempat. Untuk tetap melestarikan rasa kegotong royongan tersebut, setiap tahun digelar tradisi kirab adat yang disebut boyong grobok. Dalam prosesi adat ini, di sepanjang jalan utama dan pusat pemerintahannya, warga memikul gunungan bersih hasil bumi yang diikuti oleh para gadis yang mengenakan pakaian adat Jawa Grobogan. Memikul gunungan adalah sebagai simbol kegotong royongan masyarakat setempat dalam membangun Kabupaten Grobogan. Prosesi adat ini juga merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat setempat yang berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan kebudayaan di daerah tersebut. Selain untuk melestarikan warisan budaya, tradisi ini juga digelar sebagai bentuk penghargaan kepada Adipati Martopuro atau Pangeran Puger yang merupakan pendiri sekaligus bupati pertama di Kabupaten Grobogan. Untuk diketahui secara geografis, daerah Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur di daerah utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Sementara Purwodadi adalah nama salah satu kecamatan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah, yang saat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan terletak di sebelah timur bagian provinsi Jawa Tengah. Menurut saya, tradisi boyong grobok ini dapat dikaitkan dengan KD yang saya dapat, yaitu kemarin saya dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemesan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, dalam kegiatan ini atau tradisi boyong grobok ini bisa dikaitkan dengan KD tersebut, yaitu melatih anak-anak untuk membuat tabel dan diubah menjadi diagram untuk melatih siswa dalam penyajian data. Tabelnya nanti berisi tentang berapa banyak orang datang setiap tahunnya. Nah, itu dibuat menjadi diagram. Selanjutnya ada apitan. Nah, apitan ini pasti banyak di masyarakat Jawa Tengah, khususnya daerah-daerah, termasuk daerah saya juga. Masyarakat Jawa kaya akan beragam jenis tradisi budaya, baik tradisi yang diwariskan ajaran agama dari leluhur, tradisi yang lahir setelah masuknya pengaruh Islam ke Jawa, maupun tradisi yang perpaduan antara dari leluhur dan dari agama. Salah satunya adalah tradisi apitan. Tradisi apitan ini dilaksanakan di antara dua hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena tradisi terjepit tersebut, maka disebut tradisi apitan, yang pada bulan Zulkhodah dalam kalender Islam, dan orang-orang Jawa biasa menyebutnya bulan Apit. Apitan atau sedekah bumi merupakan selamatan dalam rangka untuk mensyukur nikmat Sang Pencipta. Nah, ini ada contoh di Desa Guci, Kecamatan Grobok,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini sedekah buminya makan bareng-bareng 500 ekor ayam kampung dimasak dengan bumbu ingkung. Nasi ingkung desa guci disajikan bercampur nasi, pisang tempe, mie goreng, tempe dan lainnya, dan dibungkus dengan daun pisang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk rasa syukur warga terhadap hasil pertanian. Nah, apitan ini pasti banyak juga di daerah-daerah lainnya juga di Jawa Tengah. Dalam tradisi ini bisa dikaitkan dengan KD yang saya dapat tadi, dalam digunakan untuk pemusatan data. Misalnya kita mencari berapa rata-rata kilogram beras yang digunakan pada acara tersebut, berapa rata-ratanya setiap tahunnya yang digunakan itu berapa kilo, dan berapa rata-rata orang yang datang ke acara tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ditanyakan silahkan di komentari saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.